Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Mewah juga ya acaranya. Banyak juga ternyata undangan yang datang hari ini. Iya tuan, ini adalah salah satu acara penghargaan paling bergengsi tahun ini. Makanya banyak undangan yang datang hari ini tuan. Oh ya bodyguard, jasanya gimana? Udah rapi kan bodyguard? Sudah kok tuan. Penampilan tuan sangat berwibawa dan sangat berkarisma sekali. Pasti banyak yang terkesima dengan penampilan tuan hari ini. Bisa aja deh kamu bodyguard. Saya bakal kasih kamu gaji tambahan ya karena kamu udah muji saya hari ini. Jangan tuan, gaji saya udah banyak sekali tuan. Sudah, kamu terima aja bodyguard. Saya ikhlas kok ngasihnya. Saya nggak ikhlas terimanya tuan. Raja? Daniel? Apa kabar Neil? Baik Raja, ya ampun, udah lama banget ya nggak ketemu kamu Raja. Kamu apa kabar Raja? Ya gini-gini aja lah Daniel, biasa ngurus bisnis. Aku dengar-dengar katanya bisnis kamu berkembang pesat ya di luar negeri. Katanya sampai kamu harus menutup beberapa perusahaan ya karena kamu kewalahan ngurusnya. Iya nih Daniel. Wih, keren banget ya kamu Raja. Yudi! Yudi? Akhirnya kita bertiga kumpul lagi ya. Ingat banget loh, dulu kalian berdua sahabatan banget kan? Udah nggak sahabatan lagi ya ternyata ya. Kok jadi canggung gini sih? Ya udah, aku pergi dulu ya. Dah Yudi, ntar aja. Akhirnya kita ketemu lagi ya Raja. Kapan ya kita terakhir ketemu? Sampai lupa loh aku. Kelihatan banget ya. Kamu masih marah sama kejadian yang lama. Ya ampun Raja. Itu loh udah lama banget Raja. Kamu masih kesel sama hal itu. Yudi, kamu mikir dulu ya sebelum ngomong. Gara-gara kamu ngejebak aku dan ngebuat aku di penjara, anakku jadi kehilangan kasih sayang selama 10 tahun. Dan aku gak bisa ngebahagiain dia selama itu. Anakku jadi sengsara. Dan itu semua gara-gara kamu. Kamu yang ngebuat anakku jadi kayak gitu. Siapa suruh goblok dan gampang dimasukin ke penjara? Itu salahmu sendiri Raja. Apa kamu bilang? Cukup. Ada banyak orang di sini tuan. Tolong jangan buat masalah di sini tuan. Lihat aja Yudi. Aku bakal ngebuat kamu masuk ke penjara juga. Sama seperti kamu masukin aku ke penjara. Coba aja kalau bisa. Aku ini pintar aja. Aku gak segoblok kamu. Gak mungkin kamu bisa jeblosin aku ke penjara. Udah ya Raja. Ini hari penting aku. Jadi jangan rusak fokusku hari ini. Yudi itu, kenapa sih dia senang banget buat aku kesal? Sabar Tuan, tolong jangan terlalu emosi Tuan. Ada banyak orang di sini Tuan. Makasih ya bodyguard udah nenangin saya. Oh iya, hari penting. Maksudnya apa bodyguard? Sepertinya orang itu masuk sebagai nominasi pelayan masyarakat teladan tahun ini Tuan. Apa? Orang seperti dia masuk nominasi? Iya Tuan,
Kenapa bisa orang seperti dia masuk nominasi pelayan masyarakat teladan? Dia kan sering korupsi. Dan dia juga nggak pernah mikirin rakyatnya. Kok bisa, bodyguard? Karena kasus korupsinya tidak pernah terbukti, Tuan. Makanya dia bisa masuk nominasi tahun ini. Emang licik sekali ya orang itu. Aku benar-benar nggak terima kalau dia jadi pelayan masyarakat teladan tahun ini. Orang seperti dia nggak pantas untuk mendapatkan penghargaan itu. Selamat siang, selamat datang dalam acara Anugerah Pelayan Masyarakat Teladan tahun 2025. Hari ini telah hadir ratusan para pejabat yang selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan rakyat. Para munafik, kenapa sih aku diundang ke acara kayak gini, bodyguard? Lebih baik kita pergi aja sekarang. Tidak bisa, Tuan. Tuan diundang secara khusus oleh relasi bisnisnya Tuan ke sini. Tidak enak jika Tuan pergi begitu saja, Tuan. Relasi bisnisnya Tuan adalah sponsor utama di acara ini. Baik, untuk sekarang mari kita bacakan nominasi Anugerah Pelayan Masyarakat Teladan tahun 2025. Yang pertama, Pak Teguh Raharjo Putra, pejabat dari Kota Sukamerta yang sangat sederhana dan suka membantu rakyatnya. Baik, yang kedua, ada Ibu Rika Nirmala Saraswati, pejabat dari Kota Mulia Jaya. Ibu Rika adalah seseorang yang sangat murah hati terhadap rakyatnya dan sering membagikan bansos gratis kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, ada Bapak Eka Darmawan Putra, pejabat dari Kota Lintang Agung. Pak Eka adalah pejabat muda yang sangat suka belusukan ke daerah terpencil untuk mendengar keluh kesah dari masyarakatnya. Dan yang terakhir, ada Bapak Yudi Baskoro Naraka, pejabat dari Kota Jagawarna. Pejabat yang selama menjabat bersih dari kasus korupsi dan sekarang sedang gencar-gencarnya menyuarakan tentang anti korupsi. Bersih dari kasus korupsi? Ini benar-benar salah, bodyguard. Dia itu jelas-jelas koruptor yang paling licik. Ini nggak benar acaranya, bodyguard. Sabar, Tuan. Tuan jangan berbicara yang aneh-aneh di sini, Tuan. Tuan bisa kena masalah nanti, Tuan. Baik. Untuk sekarang, pejabat yang menjadi pelayan masyarakat teladan tahun 2025 adalah selamat kepada Bapak Yudi Baskoro Naraka, pejabat dari Kota Jagawarna. Dia yang jadi pemenangnya. Ini udah nggak benar. Jelas-jelas dia itu sering banget korupsi dan nggak pernah memikirkan rakyatnya sama sekali. Sabar, Tuan. Selamat ya, Bapak Yudi. Ini piagam penghargaan untuk Bapak Yudi. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Yudi dipersilakan untuk memberikan sepatah atau dua patah kata kepada para undangan yang telah hadir pada hari ini. Silakan Bapak Yudi. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin berterima kasih atas penghargaan yang telah saya dapatkan hari ini. Sebenarnya penghargaan ini bukan untuk saya, tapi untuk rakyat yang selalu mendukung saya dan selalu menyemangati saya. Kepada rakyat-rakyatku, di sini saya selalu memikirkan kalian, memikirkan kebutuhan kalian, dan memikirkan keinginan kalian. Dengan penghargaan ini, saya berjanji akan terus membantu rakyat-rakyatku dan membuat kalian menjadi sejahtera. Dan kepada teman-teman para pejabat di sini, saya ingatkan, hindari korupsi. Itu hal yang sangat berbahaya sekali.
tidak cuma Anda yang akan kena sialnya nanti, tapi seluruh keluarga Anda, istri Anda, suami Anda, sampai anak-anak Anda. Jadi ingat, hindari korupsi. Itu sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Sekian dan terima kasih. Bodyguard, kita pergi aja sekarang. Saya udah gak tahan lagi ada di sini. Putri kok lama banget sih tidurnya. Pasti dia kecapekan banget. Ya ampun nak, kok kamu gak bilang sih kalau kamu itu sakit? Jadi kayak gini kan akhirnya. Oh iya, aku lupa kalau bakal ada urusan penting hari ini. Aku kan harus gaji pegawai sekarang. Ya ampun, mereka pasti bakal panik banget kalau aku telat gaji mereka. King. Ya Tante titip Putri bisa nggak nak? Bisa kan kamu jagain Putri nak? Bisa Tante. Tante ada urusan sebentar soalnya di rumah. Tolong kamu jagain Putri dulu ya nak. Ya Tante, serahin aja semuanya sama King. Makasih ya nak King. Putri, Mama pulang dulu ya nak. Kamu cepat sembuh ya nak. Ya sudah, Tante pergi dulu ya nak King. Iya Tante, hati-hati ya Tante. King, aku ada di mana, King? Kamu di rumah sakit. Rumah sakit? Kok bisa, King? Kamu pingsan. Pingsan? Iya, untung ada aku yang megang kamu. Kalau enggak, kamu udah pasti jatuh tadi. Ampun, pasti ini karena pusingku tadi. Terus siapa yang bawa aku ke sini, King? Bodyguardku ya? Aku. Kamu? Iya. Aku gendong kamu ke sini. Gendong? Maaf ya aku ngerepotin kamu, King. Pasti aku berat ya? Enggak. Udah kamu jangan banyak mikir, biar gak tambah pusing. Iya, King. Lucu juga ya King gendong aku kesini. Ya ampun, tapi malu banget. Kok bisa sih aku pingsan di dekatnya King? Tapi untung ada dia juga sih. Bisa luka aku kalau nggak ada dia di dekatku. Makasih ya King udah selalu care sama aku. Kamu emang cowok paling baik yang pernah aku kenal. Akhirnya sampai juga di rumah. Oke, aku harus siap-siap untuk gaji para pegawai hari ini. Mereka harus dapat bonus. Minimal mereka harus dapat 5 miliar hari ini. Papa udah pulang. Gimana tadi acaranya, Pak? Gak lancar, Mah. Mood Papa jadi hancur gara-gara ketemu sama Yudi. Yudi? Kok dia bisa ada di situ, Pak? Papa juga baru tahu tadi, Mah. Dan ternyata dia itu masuk nominasi sebagai pelayan masyarakat teladan tahun ini. Apa? Seseorang seperti dia? Kok bisa, Pak? Papa juga kaget banget, Mah. Papa nggak nyangka orang sejahat dan selicik dia bisa masuk nominasi sebagai pelayan masyarakat teladan tahun ini. Dan Mama tahu lebih gongnya apa? Dia yang menang, Mah. Apa? Ini nggak bisa dibiarin, Pak. Semua orang itu harus tahu kalau dia itu adalah seorang koruptor. Tapi Papa sampai sekarang nggak pernah punya buktinya, Mah. Susah masukin dia ke penjara kalau kita nggak punya buktinya. Ya juga ya, Pak. Tadi juga si Yudi itu sombong banget di depan aku, Mah. Dia dengan bangganya bilang
kalau dia nggak bakal bisa masuk ke penjara. Ngeselin banget pokoknya orang itu, mah. Sabar, Pak. Mana bisa sabar, mah. Gara-gara orang itu, aku dan kamu jadi kepisah sama anak kita selama 10 tahun. Itu semua gara-gara dia. Dia yang ngejebak kita dan masukin kita ke penjara. Kita nggak bisa diam aja, mah. Apapun yang terjadi, kita harus berusaha masukin dia juga ke penjara. Kita harus ngebuat dia merasakan hal yang sama dengan kita. Bodyguard! Iya, Tuan. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Mulai hari ini, Bodyguard, kita akan menyelidiki keluarga Yudi lebih detail lagi. Kerahkan semua tim kamu. Cari informasi sekecil apapun itu tentang keluarga Yudi. Mengerti, Bodyguard? Mengerti, Tuan. Oke, Bodyguard. Laksanakan sekarang juga. Siap, Tuan. Pak, tapi nggak apa-apa ini, Pak. Keluarga kita lo udah aman-aman aja dari waktu ini. Ini nggak apa-apa kita nyelidikin si Yudi lagi, Pak. Harus, mah. Orang seperti dia nggak bisa dibiarin bebas gitu aja. Semua orang itu harus tahu kebusukannya dia. Dan sekarang, dia pasti lagi pamer banget tentang penghargaan yang dia dapat tadi, mah. Tapi, Pak, kalau keluarga kita kenapa-napa karena kita musik Yudi gimana, Pak? Mama takut Putri kenapa-napa. Mama tenang aja ya, mah. Putri pasti bakal aman. Kita bakal jaga Putri seketat mungkin. Lihat aja ya, Yudi. Apa yang kamu lakukan dulu akan kamu tanggung sebentar lagi. Pasti kamu akan aku jebloskan ke penjara. Akhirnya aku bisa dapat penghargaan ini lagi. Ternyata aktingku selama ini bagus juga ya. Orang-orang masih ngira kalau aku ini tunduk sama rakyat. Padahal sebenarnya ngapain juga aku peduli sama mereka. Mereka itu nggak penting. Yang aku peduliin cuma duit yang mereka punya. Really? Kenapa, nak? Yes, aku itu lagi kesel banget sama Putri Sultan abang-abang itu. Nah, ini ganggu ketenteramanku aja deh. Ngapain sih dia tantrum-tantrum? Bisa-bisanya dia itu caper di depannya King, Pak. Kesempatanku buat deket sama King jadi hilang. Yes! Feli, nih, buat kamu hari ini. Apa? Ngapain Papa tiba-tiba ngasih aku duit? Ya Papa lagi pengen aja. Kamu pakai duit ini untuk happy-happy ya. Sekarang kamu pergi dari ruangan Papa. Nih. Ya ampun, Papa tahu aja gimana cara bikin aku senang. Akhirnya aku dapat duit yang banyak. Aku bakal pakai ini untuk ngebuktiin kalau aku adalah sultan paling kaya di SMA negeri swasta. Lihat ya Putri, kamu bakal kalah sebentar lagi. Akhirnya pergi juga orang itu. Oke, ini saatnya aku menikmati penghargaanku lagi. Tuan, apa lagi? Hah? Kenapa sih kok bisa tenang sebentar aja? Apa lagi ini sekarang? Maaf Tuan, tapi ini penting sekali Tuan. Kenapa? Kenapa lagi tuh, ha? Polisi itu Tuan, dia minta setoran lagi hari ini. Polisi itu? Minta setoran? Bukannya baru minggu lalu aku ngasih dia? Dia minta lagi Tuan, katanya anaknya ulang tahun. Jadi dia minta uang untuk beliin anaknya hadiah Tuan. Hah? Orang itu diam-diam manfaatin aku ya? Gak usah, kita gak usah ngasih dia. Tapi ini bisa bahaya Tuan. Tuan bisa dijebloskan ke penjara kalau tidak ngasih uang ke polisi itu. Bisa-bisanya aku dimanfaatin kayak gini. Ya sudah, siapkan mobil sekarang. Kita berangkat ke kantor polisi itu. Siap Tuan, mari ikut dengan saya sekarang. Target keluar dari rumah. Tim 2, segera ikuti target. Ingat, jangan sampai ketahuan. Siap.
Silakan Tuan, semuanya sudah aman. Target sedang masuk ke kantor polisi. Saya akan segera ikut masuk juga untuk mengikuti target. Ingat, perhatikan sekitar. Jangan sampai kamu ketahuan oleh siapapun. Bisa gawat kalau misi ini ketahuan. Keamanan Tuan dan Nyonya bisa terancam nanti. Siap. Saya akan berusaha agar sampai tidak ketahuan. Akhirnya Pak Yudi datang juga. Halo Pak. Ngapain orang itu bertemu dengan Pak Polisi? Ini sepertinya sangat mencurigakan. Aku harus rekam ini agar bisa jadi bukti untuk Tuan nanti. Gak usah banyak ngomong kamu. Mau berapa kamu sekarang? Sedikit aja kok Pak. 100 juta aja bisa kan Pak? 100 juta? Itu banyak namanya. Jangan ngawur ya kamu. Banyak? Ya enggak lah Pak. Lebih baik mana? Bapak ngasih saya 100 juta atau Bapak dijeblosin ke penjara? Apa? Ternyata orang itu nyogok polisi supaya dia nggak masuk penjara. Ini akan menjadi bukti yang sangat kuat sekali untuk Tuan. Dengan bukti rekaman ini, Tuan pasti bisa menjebloskan Pak Yudi ke penjara. Aku harus fokus ngerekam. Kamu ini ya, sebisanya kamu memanfaatkan saya. Siapa juga yang manfaatin Bapak? Bapak kan yang manfaatin saya. Kalau nggak ada saya, Bapak bakal dengan mudah loh dimasukin ke penjara. Asal Bapak tahu ya, banyak loh yang ngelaporin Bapak sekarang. Jadi gimana Pak? Bapak mau ngasih saya duit? Atau Bapak masuk ke penjara? Ya, saya bakal kasih duitnya. Gitu dong Pak. Mana ya duit saya Pak? Saya mau beliin anak saya hadiah sekarang. Ya, ini saya bakal kasih kok duitnya sekarang. Ini dia. Ini akan menjadi bukti yang sangat kuat sekali untuk Tuan. Ayo Yudi, keluarkan uangmu sekarang. Buktikan kalau kamu emang nyogok ke polisi. Mohon maaf, dilarang merekam apapun di kantor polisi ini. Tapi, ini uangnya. Makasih ya Pak Yudi. Gagal rencanaku. Ini HP-mu. Videonya udah saya hapus. Awas kalau kamu ngerekam lagi di sini. Misi gagal. Bukti sudah dihapus oleh seseorang. Sudah beres kan? Sudah Pak Yudi. Sudah aman. Makasih banyak ya Pak Yudi. Dapat duit lagi, dapat duit. Jadi begitu Tuan. Kenapa si Yudi itu nggak pernah bisa kita masukin ke penjara? Ternyata polisi juga udah ikut main toh. Ini udah parah banget, Mah. Yudi udah menyalahgunakan kekuasaannya. Sabar, Mah. Gak bisa, Mah. Ini bener-bener udah kelewatan sekarang, Mah. Dia udah makin berani sekarang. Kalau dibiarin aja, nanti bisa makin parah, Mah. Kita harus jeblosin Yudi ke penjara. Ya, Pak. Tapi Papa jangan emosi ya, Pak. Papa harus bisa kontrol emosinya Papa. Masalahnya ini gak bakal selesai kalau Papa ngelakuin ini dengan emosi. Sabar ya, Pak. Maafin Papa karena udah terlalu emosi ya, Ma. Papa soalnya udah kesel banget sama Yudi. Iya, Pak. Tapi Papa juga ingat ya sama anak kita, Pak. Kalau kita berani buat musik Yudi, kita juga harus berani kalau anak kita bakal diapa-apain. Papa tahu sendiri kan keluarga mereka itu kayak gimana, Pak. Ma,
Papa sadar kok sama resiko ini. Maafin Papa ya, Ma. Iya, Pa. Setidaknya sekarang kita udah tahu kelakuan busuknya Yudi. Dan semoga dengan informasi ini, kita bisa temuin bukti yang lebih jelas lagi. Dan kita bisa masukin Yudi ke penjara. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!